Bab 2. Kisah yang terkubur. Pagi datang tanpa suara. Kabut belum sepenuhnya pergi. Hanya naik sedikit ke atas pohon-pohon kelapa di pinggir sungai. Udara lembab menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan kayu lapuk. Raina duduk di beranda rumah sambil menatap aliran sungai hitam yang tampak malas mengalir, seolah menyimpan sesuatu di dasar yang tak ingin dilepaskannya. Ayahnya masih terbaring lemah di kamar. Sejak kepulangannya kemarin, pria itu nyaris tak banyak bicara, hanya batuk pendek dan sesekali menyebut nama Larasati. Di antara desah napasnya, nama itu bukan milik ibunya. Raina ingat jelas, dan itulah yang membuatnya gelisah. Menjelang siang, suara langkah kaki mendekat dari jalan tanah. Pak Surya datang dengan membawa termos berisi teh hangat dan sekantong pisang rebus. Untuk sarapan, katanya, meletakkannya di meja. Kau pasti butuh sesuatu yang manis, supaya tak ikut muram seperti sungai itu. Raina tersenyum kaku, tapi sorot matanya penuh tanya. Pak Surya, semalam saya lihat sesuatu di sungai. Cahaya, bentuknya seperti orang. Pak Surya menghela napas panjang sebelum duduk. Kau memang sudah waktunya tahu, ujarnya pelan. Apa yang kau lihat itu bukan hal baru di desa ini. Tapi sejak air jadi hitam, penampakannya makin sering. Ia menatap ke arah sungai sejenak, lalu melanjutkan. Dulu sebelum kau lahir, sungai itu dikenal dengan nama Kali Laras. Airnya bening, banyak ikan. Sampai kejadian itu, waktu seorang perempuan muda ditemukan meninggal di hulu sungai. Namanya Larasati. Nama itu membuat jantung Raina berdegup lebih cepat. Larasati, ulangnya. Itu nama yang ayah saya sebut-sebut saat tidur. Ya, jawab Pak Surya. Dialah penjaga pertama sungai ini. Raina terdiam. Penjaga? Pak Surya meneguk teh hangatnya, lalu mulai bercerita. Suaranya rendah, tenang, seperti membaca kisah dari masa lalu yang seharusnya tidak lagi diucapkan. Konon, dulu Larasati adalah gadis desa yang memiliki bakat langka. Ia bisa merasakan nafas air, tahu kapan sungai akan meluap, kapan hujan akan datang. Tapi kemampuan itu membuatnya dijauhi orang-orang, dianggap pembawa sial. Suatu hari, banjir besar menelan separuh desa. Larasati menenggelamkan dirinya di tengah pusaran air untuk menghentikan arus. Sejak itu, air surut, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Orang bilang arwahnya menjadi penjaga sungai. Ia menenangkan air, menuntun nelayan, menjaga keseimbangan alam. Tapi penjaga juga bisa marah, terutama kalau sumpahnya dilanggar. Raina menatap air hitam yang bergolak pelan di kejauhan. Dilanggarnya oleh siapa? Tanyanya. Pak Surya menatapnya lama sebelum menjawab lirih. Oleh manusia juga. Seseorang pernah mencoba menggali batu-batu di dasar sungai untuk dijual.
Sejak saat itu, air berubah warna. Dan sekarang, entah kenapa, ia tampak semakin gelap setiap bulan. Hening, angin siang berembus, menggetarkan daun pisang di belakang rumah. Raina menunduk, memperhatikan tanah di tepi beranda. Di situ, sesuatu berkilau samar tertimbun lumpur. Ia jongkok, membersihkannya perlahan. Sebuah potongan gelang perak, setengah berkarat, setengah masih berkilau. Ukirannya halus, berbentuk gelombang air yang melingkar. Entah kenapa, Raina merasa gelang itu pernah ia lihat sebelumnya. Dari mana benda ini bisa muncul di sini, gumamnya. Pak Surya mendekat, wajahnya berubah tegang. Itu milik Larasati. Bagaimana bisa ada di halaman rumah saya? Pak Surya menjawab. Ia hanya menatap gelang itu lama, lalu berkata pelan, mungkin bukan gelangnya yang datang ke rumahmu. Mungkin dialah yang mengantarnya. Ucapan itu membuat udara di sekitar terasa berat. Raina menggenggam gelang itu. Jari-jarinya bergetar halus. Permukaannya terasa dingin, seolah menyimpan denyut samar. Dan di kejauhan, dari arah sungai, terdengar lagi suara desir pelan, namun jelas, seperti bisikan seseorang yang sedang menyebut namanya.